Oke, kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Sebelumnya kita bahas tentang information filtering atau information extraction ya. Jadi minggu lalu kita bahas dari sensing, terus ada informasi dari sensor ya, masuk sebagai raw data. Setelah itu diekstrak informasinya. Informasi seperti apa itu kayak line, border, atau edges. Itu kita udah pelajarin beberapa contoh algoritma, walaupun sedikit sekali yang bisa kita bahas ya, tapi nanti pada saat kalian ketemu robot, pasti akan ada elemen ini. Bagaimana dia mengekstrak informasi ya, mengenai environment-nya. Oke? So, pertemuan ini kita akan bahas mulai masuk ke localization dan filtering teori. Nah, week 12 ini lebih ke fundamental, jadi sum mathematics, week ke-13 juga begitu ya. Tapi saya berharap kalian tidak kehilangan curiosity, karena kalau kalian skip bagian ini adalah bagian penting di robot namanya SLAM, Simultan, Localization, and Mapping. Oke? Gimana robot bisa memahami lingkungannya, terus dia take action sesuai dengan kondisi lingkungannya. SLAM itu penting sekali untuk semua robot ya, karena kalau dia nggak aware terhadap lingkungannya, actionnya bisa salah. Oke, kalian bisa bayangkan misalnya kalau ada robot yang ngepel di rumah, kalau dia nggak tahu ini ruangan apa, terus dia main pel-pel aja ya, bersihin lantainya, ya pasti akan bisa jadi bukan ngepel ya, bisa dia justru bisa bikin tambah kotor gitu. So, critical sekali untuk robot punya localization and mapping capability. Nah, hari ini kita akan belajar tentang introduction tentang localization dan filtering teori. Agak abstrak ya nanti karena kita akan bahas Bayesian. Ini biasanya pelajaran probability yang kalian pelajari di awal-awal kuliah, biasanya kalau di engineering ya, atau di science. Kalian pernah belajar teori probability atau probabilitas dan statistika gitu ya. Nah, di sini Bayesian filtering itu adalah salah satu teknik yang biasa dipakai ya, yang diperkenalkan sebenarnya oleh Sebastian Thrun. Jadi Sebastian Thrun ini chief scientist di Google ya untuk robotik. Dia nulis buku probabilistic robotik ini. Itu ada di folder Google Drive kalian. Saya sangat saranin untuk kalian baca ya nanti kalau memang serius jadi AI dan robotic engineers, ini buku wajib kayaknya. Oke, so let's start dengan localization ya. So bayangkan ada robot, bagaimana caranya dia bisa localize dia punya posisi? Bagaimana dia bisa tahu saya ada di mana, ya robot itu ada di mana ya, dan bagaimana peta di sekitarnya, ya. Jadi lokasinya terhadap reference map-nya. Coba kalian misalnya kalian yang jadi software engineer untuk robotnya gimana coba caranya? Oke, ada dua main approach, tapi yang paling sering dipakai itu map-based approach. Oke, jadi kalau yang behavioral approach itu dia nggak butuh peta. Oke, ada case misalnya kayak di industrial ya. Kalau kalian misalnya punya robot arm manipulator di pabrik, dia nggak butuh location kan, dia lebih butuhnya itu behavior-nya gitu. Oke, jadi dia didesain supaya dia behave, tapi bukan dia dynamic di beberapa posisi gitu. Dia fix posisinya. Nah, di robot-robot yang ada di misalnya home robotic atau di case yang lain itu lebih ke map ya, bahwa robotnya harus bisa melokalize ya dirinya, oke, dengan cara mengumpulkan informasi dari sensor, oke, dan melakukan pemetaan. Ya.
Jadi robotnya itu harus bisa bikin petanya bahwa lokasi rumah itu seperti itu. Misalnya kalian beli robot pembersih lantai, gitu ya. Dia harus bisa petain dulu rumahnya dan dia bisa locate dia itu ada di mana. Nah, robot-robot biasanya dilengkapi dengan kamera sensor, dilengkapi dengan information extraction supaya dia tahu ini dinding, ini ujungnya. Terus kalau dia scan pakai kameranya, dia tahu ini ada room, ada berapa room, sehingga dia bisa define dia ada di mana di dalam peta tersebut. Oke? So, localization yang kita akan pelajari itu lebih ke map base, ya. Jadi kita akan fokus ke map based approach dan ada dua main aspek di sini. Bagaimana robot bisa represent environment-nya? Bagaimana dia bisa bikin petanya? Oke. Jadi kalau robot itu punya representation of the environment, bagaimana bentuknya? Terus setelah itu yang kedua, bagaimana dia punya belief representation? Oke, belief ini mungkin bahasa Indonesianya kepercayaan ya, cuman bahwa robot itu percaya dia ada di posisi tertentu di dalam map. Oke, jadi pertama dia harus bikin mapnya, yang kedua dia harus believe bahwa dia ada di mana. Kenapa pakai kata believe? Oke, karena kita akan masuk ke dalam probabilistik robotik. Oke, bahwa robot itu punya banyak hipotesa, tapi dia paling misalnya dia believe dia ada di main room. Oke, dia believe dia ada di kitchen room. Dia believe ada di bedroom. Oke. Nah, belief itu maksudnya bahwa saya punya uncertainty di dalamnya, tapi saya lebih cenderung mempercayai satu hipotesa dibanding yang lain. Oke? Dia nggak seperti manusia yang bisa make decision, belajar, learning secara reinforcement learning. Robot ini harus diinstal, dia punya algoritma di dalam, ya. Walaupun sekarang udah mulai banyak robot-robot yang pakai RL atau reinforcement learning, di mana dia bisa get feedback untuk build dia punya belief, ya. Tapi robot-robot yang mostly yang sekarang itu masih probabilistic based, pakai Bayesian rules, ya, pakai banyak jenis filtering. Nanti kalian akan belajar itu. Nah, robot-robot yang based on reinforcement learning pakai AI itu juga akan bermunculan ke depan. Jadi robot sama AI itu dua topik yang tidak terpisahkan. Selama ini kalau kalian lihat di luar sana, orang selalu digital itu cuman software, web, mobile, back-end, API, database gitu ya. Tapi di masa kalian ini nanti, kalau kita bilang digital technology, itu akan menyangkut IoT, robotik, AI, ya. Mungkin sampai another 5 to 10 years kalian akan lihat quantum computer, quantum computing algorithm, dan lain-lain. So, most of teknologi ke depan itu memang akan sangat matematik oriented. Ya, jadi kalau kalian skip matematik, kalian losing the ground sebenarnya, ya. Karena nantinya ujung-ujungnya ini kayak misalnya localization, simultan localization and mapping, ada library yang kalian pakai, ya. Tapi kalau kalian nggak tahu how it works, bagaimana itu di-define, dan gimana pakai library-nya gitu ya. Jadi saya harap kalian di pertemuan ini kalian get the concept, fundamentally concept, terutama di matematiknya. Kita nggak akan memprove matematiknya, karena itu kerjaan saintis. Tapi kita akan menggunakan matematik sebagai bahasa supaya pemahaman kita sama. Oke. So, ide besarnya adalah probability atau probabilistic map-based localization. Contoh kalau misalnya saya punya gambar sebelah kanan ini ya. Kalau saya bilang X adalah posisi dari robot, ya. X ini bisa single dimension, bisa two dimensional, bisa three dimension. Oke. Kalau misalnya robotnya bisa terbang kayak drone ya, kita harus three dimension. Kalau robotnya misalnya jalan di lantai ya two dimension. Oke. Kalau robotnya cuma di satu dimensi ya kita gambarin sederhana. Cuma satu dimensi. Oke. So kalau saya bilang probability
bahwa robot itu ada di suatu posisi, artinya apa? Dia tidak fix ya. Jadi ini di sini ada gambar kurva ya, bahwa probability robot itu ada di situ. Oke. Nah, kalau saya bilang probability, artinya kurva ini ternormalisasi kalau saya integralkan jumlahnya 1 ya. Karena saya mau represent dia sebagai probability. Ingat, probability kalau dijumlahin semua ya. Seandainya kurva ini saya bagi kecil-kecil jadi histogram, oke? Maka kalau dijumlahin luas histogramnya itu 1. Oke, jadi ini udah normalize. Jadi instead of kita bilang kita tahu posisi robot secara deterministik, saya bilang mungkin posisi robot itu ada di probability distribution ini, ya. Jadi dia bisa ada di sekitar situ. Highly probability ada puncaknya di tengah gitu, tapi dia ada di sekitar situ posisinya. Jadi key idea-nya bagaimana kalau kita represent lokasi dari robot tersebut sebagai probability distribution. Oke? Probability distribution bisa kayak kurva begini, bisa yang lebih landai, bisa yang lebih lebar ya. Bisa yang mungkin tidak simetris gitu ya. Nah, tapi intinya probability distribution itu adalah kumpulan lokasi yang mungkin robot itu ada di situ. Oke? Tapi tidak certain. Ya, saya nggak bisa tahu misalnya pada waktu T, exact positionnya saya nggak bisa tahu. Tapi saya bisa tahu bahwa dia mestinya ada di sekitar lokasi kurva ini dengan probability distribution seperti. Oke? So, itu key idea-nya, bahwa lokasi robot di-represent oleh probability distribution. Oke. So, ini bisa jadi nanti kita bisa encode position-nya, ya. Kita bisa maintain uncertainty-nya. Oke. Jadi, semakin lebar kurva probabilities-nya, dia punya ketidakpastian atau uncertainty kan pasti lebih besar, ya. Kalau misalnya kurvanya itu tiba-tiba pipih banget ya, tipis sekali dia punya lebar kurva, itu artinya dia lebih certain di satu posisi. Kalau kurva probability distribusinya lebih lebar, artinya lebih uncertain. Oke? Nah, dengan probability distribution kita bisa maintain uncertainty tersebut. Oke, kalau saya punya ide bahwa lokasi itu adalah probability distribution, dan bagaimana dengan belief, ya? Belief itu tadi kan hipotesanya robot, dia ada di mana gitu. Oke, so belief representation itu bisa dinyatakan sebagai single hypothesis atau multiple hypothesis. Bisa dinyatakan sebagai continuous atau bisa dinyatakan sebagai discrete. Ya, kalau di gambar ini lihat ada berapa kurva di gambar yang kedua. Oke, jadi kalau saya punya beberapa distribusi, artinya saya punya belief bahwa kemungkinan saya ada di beberapa posisi ini. Ya kan? Jadi itu adalah multiple hypothesis. Oke. Nah, gimana saya pilih hipotesis yang paling make sense buat robot tersebut? Nah, itu yang disebut filtering. Oke. So, data dari sensor juga nggak mungkin continuous seperti ini. Biasanya sensor akan ngasih data bentuknya discrete. Oke. Dan biasanya kita harus smoothing out supaya bisa dapat continuous. Kenapa? Kalau masalahnya dengan discrete, saya tidak bisa pakai kalkulus kan. Kalau kalian pernah belajar integral dulu ya, kalau kurvanya kontinu, maka saya bisa pakai kalkulus, saya bisa pakai diferensial, saya bisa pakai integral, dan lain-lain. Kalau kurvanya seperti ini, discrete yang di bawah, dan smoothingnya dengan integral ataupun diferensiasi pakai turunan, saya nggak bisa utilize metode matematik. Oke? So, kita akan belajar konsep dasar Bayesian filtering. Oke? So, dua asumsi yang kita sampai di halaman ini, kita asumsikan bahwa lokasinya adalah probability distribution, belief-nya direpresent dengan hypothesis. Oke? Hipotesis bisa single hypothesis kayak gambar nomor 1, bisa multiple hypothesis. Oke, dan distribusinya bisa continuous atau discrete. Oke.
Nah, gimana caranya kita manipulate ini dengan matematik ya? So, kalau misalnya robot itu punya sensor, oke, maka kita selalu katakan bahwa informasi yang masuk dari sensor dan state atau kondisi robot dan juga environment-nya itu saya anggap sebagai variabel random. Oke? State itu robot itu misalnya robot itu punya arm, state-nya gimana kan kita udah belajar ya mengenai kok state koordinat dari robot. Oke. Sensor masuknya pasti datanya itu masuk dari sensor dalam bentuk signal. Ya, environment-nya juga begitu. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa dia itu fix value-nya. Kita bilang dia random variable. Jadi semuanya yang masuk ke robot, quantity yang masuk ke robot, yang ada di robot, di lingkungannya kita anggap sebagai random variable. Nah, kalau saya bilang sebagai random variable, misalnya saya bilang RF ya, bisa jadi datanya discrete ya, tapi kita bisa jadikan dia sebagai continue karena kalau discrete pun saya bisa pakai banyak metode-metode untuk smoothing dan make sure dia jadi continuous ya. Tapi biasanya data itu masuknya discrete. Oke. So, kalau saya bilang ada discrete random variable ya, maka ruang untuk semua nilai-nilai variabel X misalnya ya, itu bisa kita karakterisasi dengan PMF, probability mass function. Oke. Jadi misalnya ada variabel X itu random ya. X ini nilainya bisa X kecil, tapi X kecil ini banyak ya. Karena dia terdistribusi gitu ya. Maka kalau saya bilang ada probability distribusi P ya, beberapa sifat-sifat probability itu kalau dijumlahkan nilainya 1 harusnya ya. Oke, jadi PX kalau saya sigma terhadap semua kemungkinan nilai X, nilainya 1. Sigma ini bisa saya ganti sebagai integral kalau dia continue. Oke, jadi kalau dia discrete bentuknya itu sigma, kalau dia saya bisa pakai integral. Oke. Nah, kalau dia continue biasanya kita bisa lebih menikmati banyak fungsi-fungsi dari integral ya. Karena integral dan itu kan udah banyak dipelajari karakteristiknya. Kalau ada satu fungsi, nilai integralnya berapa, kita bisa compute dengan banyak library itu. Banyak SDK gitu ya. Tapi kalau discrete kan saya harus jumlahin satu-satu nilainya. Jadi biasanya kalau dengan integral itu akan jauh lebih mudah untuk kita lakukan analisis asimptotik. Kayak kalau dia menjadi tak berhingga atau minus tak berhingga, ya masih banyak teknik-teknik yang bisa dipakai di probability untuk continuous distribution. Nah, sebenarnya teori probability itu nggak banyak ya, tapi yang paling sering dipakai namanya Bayesian rules. Nah, ini kita balik ke waktu kalian belajar matematika dasar nih. Kalau saya punya 2 random variabel, X dan Y, maka join probability, PXY, ya, P dalam kurung X, Y, kalau X dan Y-nya independen, maka itu sama dengan probability distribution X dikali dengan probability distribution Y. As long as X dan Y ini independen. Oke? Anggap dia itu probability distribution X kayak gambar ini ya, dia independen. Jadi tidak intersection. Jadi terpisah. Kalau ini kan intersect ya. So selama dia independen, kita bisa nyatakan joint probability-nya sebagai perkalian PX PY. Oke. So nah, sekarang kalau saya tahu misalnya Y saya tahu nilainya lebih besar dari 0, maka kita bisa pakai conditional probability. Jadi ini terkenal banget ya, Bayesian rules ya. Jadi P conditional probability dari X ya dengan kondisi Y itu adalah joint probability dibagi dengan PY. Oke? Oke. Nah, ini ada catatan di sini kalau X dan Y adalah independen. Coba lihat rumusnya kalau independen kan PXY-nya ini kan PXPY ya. Jadi PXY itu PX, oke, kalau dia independen.
In case dia independen, maka conditional probability sama dengan PX. Oke, so ada beberapa aturan di dalam probability ya. Jadi untuk discrete probability PX ya kita anggap sebagai sumasi ya. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk discrete ya ini sebenarnya mirip ya. Yang ini discrete, ini continuous ya. Jadi probability X bisa jadi kita bilang sebagai penjumlahan semua join probability terhadap Y. Oke? Atau ditulis PXY, ini kan cuma dijabarkan aja yang tadi, Bayesian rules yang ini, persamaan ini, dia dapatin seperti ini. Tapi kalau continue, kita tinggal ganti yang sumasi menjadi integral. Ya. Ingat bahwa ini probability, artinya P, kalau PY-nya 0, maka PX, PY itu juga 0. Karena apapun dikali 0 ya 0. Ya. Oke, Bayesian rules ini terkenal di machine learning, artificial intelligence ya. Jadi dia menghubungkan antara conditional probability X jika Y ya dengan inverse-nya Y jika X. Oke. Terkenal rumus ini PXY sama dengan PYX PX bagi PY. Oke. Atau kalau saya jabarkan dalam bentuk diskripnya gini. Begitupun kalau dia continue, kita jabarkan, ya tinggal diubah jadi integral. Oke. Menarik, apa yang kalian lihat di sini? Oke. Bahwa nantinya ini kita bisa pakai untuk inference. Ya. Jadi misalnya X itu quantity yang kita pengen tahu dari Y. Ya. Nah, Bayesian rule itu mengizinkan kita untuk mengetahui ya X kalau Y kita ketahui. Oke? So, dengan Bayesian rule kita bisa lakukan inverse probability atau kita balik. Ya. Jadi kalau saya anggap bahwa X-nya itu adalah posterior, ya. X-nya itu adalah prior gitu ya. Nah, atau Y-nya itu adalah posterior, maka saya bisa mencari informasi prior dari posterior ataupun sebaliknya. Oke. Jadi saya bisa bilang PXY, misalnya Y-nya ini data set yang kita punya ya, maka saya bisa infer X-nya. Ini yang menarik nih. Karena dengan Bayesian rule saya bisa menginfer kalau saya tahu salah satunya. Oke. Prinsip ini juga dipakai di banyak sekali metode machine learning. Ya. Nggak usah dihafalin matematiknya, tapi intinya kalau kalian punya dua random variables ya, dia akan terkait oleh Bayesian rules, dan kalau kalian tahu salah satunya sebagai prior, maka posteriornya kalian bisa infer dengan menggunakan Bayesian equation. Tapi ya ada rules Bayesian, juga ada apa? Dia punya arithmetic behavior ya. Kalau misalnya ternyata saya extend jadi 3 variabel, ya kita bisa extend seperti ini nih. Jadi PX, YZ, nanti difaktorisasi PY, XZ, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia ada extension rules, ada extension of independence. Jadi kalau saya pakai conditional probability untuk 3 random variabel, itu masih terus bisa di-extend. Oke? Nah, kalau kita ngomong mengenai probability, biasa kalian akan ketemu nih notasi-notasi E nih. Cuman ini bukan E seperti ini, biasanya E Greek ya. Apa itu artinya E? Ini kalau kalian baca paper nanti atau lihat di dokumentasi, terus ada expectation, ya. Jadi expectation itu adalah kalau saya lihat semua kemungkinan dari X, ya, berapa expectation value-nya? Kalau discrete itu kayak sumasi X dikali probability distribution-nya. Kalau dia continuous, maka X dikali PX diintegralkan. Ya. Dan ternyata nilai expectation ini bisa punya linear operator, bahwa expectation AX tambah B sama dengan A expectation X plus B. Jadi akan banyak kalian lihat nilai-nilai expectation ini, karena kalau saya bilang probability ini, misalnya yang PX ini,
berapa expectation value dari lokasi robot itu ada di mana kalau dia seperti ini. Maka saya harus hitung integral x px dx. Jadi dia dihitung integral x px dx, nilainya pasti skalar. Dan itulah expectation value-nya. Nah, yang menarik dengan expectation value, dia juga punya aritmetik. Sesuai dengan hukum aritmetik. Oke? Jadi expectation dari satu random variabel itu rumusnya seperti ini, x px. Atau kalau dia continue, integral. Oke? Dia bisa punya linear operation. Dia bisa punya covariance. Bahwa covarian XY sama dengan expectation value dari X dikurang expectation value X dan Y dikurang expectation value Y. Oke? Bakal sering kalian lihat ini di formulasi-formulasi SLAM. Ya. Jadi karena kita represent dengan probability distribution, maka kalau kita mau cari tahu nilainya, kita hitung expectation value. Oke, next. Nah, sekarang kita udah define semuanya bahwa lokasinya adalah probability distribution, oke? Dan belief-nya itu adalah single atau multiple hypothesis. Nah, bagaimana dengan robot punya environment? Bagaimana dia berinteraksi? Ya, di gambar ini kan kalian lihat bahwa robot itu selalu punya environment yang ngasih informasi lewat sensing dan dia harus take action gitu ya. So di robot untuk interaksi dengan environment-nya dia harus define state, oke, dan control action, oke. Dan robot ini akan ambil informasi dari state, oke, melalui measurement. State itu, robot punya state ya. Misalnya kita notasikan xt, bahwa pada saat t, semua aspek dari robot dan environment-nya itu kita anggap di variable x. Ya. Misalnya robot itu arm manipulator, dia punya robot state koordinatnya ada berapa gitu ya. Nah itu kita define sebagai vektor x pada waktu t. Oke. Termasuk dia punya location, orientation itu ada di x. Ada di state-nya, termasuk velocity-nya. Oke. So, biasanya dinotasiin dengan xt, dengan indeks 1 itu adalah diskritisasi waktu. Ya. So, bagaimana kita nyatain robot punya state? Biasanya pakai Markov. Ya. Nah, ini kata-kata Markov ini sering banget kalian dengar di AI dan robot nanti. Apa sih ini Markov gitu ya? Dari awal kita udah bahas tuh waktu kita bahas robot rover di Mars gitu ya, bahwa state dari robot itu dinyatakan dengan Markov chain ya. Markov chain itu ada kondisinya, jadi dia kayak graf ya. Tapi ada kondisinya bahwa state berikutnya tidak tergantung dari the whole history of state sebelumnya. Tapi dia cuma bergantung pada previous state, jadi state yang terakhir. Jadi kalau misalnya saya ada di waktu T, maka XT hanya bergantung pada XT minus 1. Bukan pada XT minus 2, minus 3, dan lain-lain. Jadi the next step atau state dari robot hanya ditentukan oleh current state. Itu yang disebut Markov property. Oke, kalau biasanya robot itu tergantung current state, bukan historinya. Misalnya dia udah jalan-jalan dalam rumah gitu kan, dia nggak akan consider waktu state-nya terhadap semua history. Oke. Nah, robot itu juga akan terus masukin data dari sensor ya. Kita anggap measurement data itu Z ya. Jadi informasi yang tentang state dari environment pada waktu T. Jadi ada informasi state dari robot, kita sebut XT, ada environment, kita sebut ZT. Oke? Nah, untuk kontrolnya kita sebut UT. Ya. Jadi robot itu juga punya controls. Ya. Nah, baik X maupun Z dan U, ya, itu harus kita formulasikan untuk spesifik robot. Dan sebagai pembuat robot biasanya mereka yang membuat SDK-nya ya. Nah, nanti kalian sebagai pengguna
Kalian harus tahu bahwa nanti ini variabel ini adalah state robotnya, kalian bisa lihat lokasinya, velocity-nya, dan lain-lain. Variabel ini adalah Z-nya, itu adalah measurement information. Dan U-nya itu adalah kontrolnya. Oke? So, apa bedanya Z dan U? Ya, bedanya adalah robot itu maintain dia punya knowledge kan dari environment information Z, ya kan? Tapi decision-nya, ya, jadi yang dia anggap sebagai kontrol data atau kontrol action itu nggak semua dari situ. Oke? So, state equation biasanya biasanya semua robot punya kalau kita belajar probabilistik robotik ya. Jadi semuanya dinyatakan dengan conditional probability bahwa PT ya. Jadi kalau robot punya X, Z dan U, maka probabilistic generative model di robotik itu dinyatakan dengan conditional probability PXT terhadap X ya sampai ke T-1 ya. Ingat tadi Markov property ya, bahwa saya nggak butuh semuanya, saya cuma butuh the last sebelum T. Oke, ini yang disebut Markov property ya, bahwa state-nya itu complete dan hanya bergantung pada the last atau previous state ya. Jadi kita asumsikan bahwa conditional independence dan hanya bergantung ke yang terakhir, bukan yang semuanya kita combine gitu ya. Misalnya robotnya udah jalan-jalan kemana-mana, state berikutnya itu justru ditentukan nama state yang terakhir aja. Oke, nanti digambarin dengan Markov ya, pakai graph seperti ini. Oke, jadi measurement equation dan semuanya itu digambarkan dengan network kayak graph ya, biasa disebut hidden Markov model. Oke. Banyak sekali algoritma robotik itu dengan hidden Markov model. Hidden Markov model ini juga sering kita pelajari kalau kalian belajar NLP, NLU, di AI, itu pasti juga dasarnya adalah hidden Markov model. Ya. Dan itu juga dipakai di robotik. Oke. So belief, nah tadi kita udah bilang bahwa state, environment, jadi X, Z, ya, dan U itu dinyatakan dengan hidden Markov model. Nah kalau belief itu adalah internal knowledge about the state. Oke? Jadi karena semuanya adalah probabilistik, uncertain, ya. Nah yang disebut belief distribution itu adalah internal knowledge tentang state. Oke? Nah, belief distribution ini ngasih assign probability. Jadi dia ngasih probability terhadap setiap hipotesis. Ada yang dikasih tinggi nilai hipotesisnya, ada yang dikasih rendah. Nah, status dari hipotesis tersebutlah yang kita sebut belief. Oke? Gimana ngomong apa? Kalian harus punya pemahaman masing-masing ya tentang ini. Jadi bahwa kalau saya punya state dan state itu probabilistik, maka belief itu adalah knowledge yang saya punya terhadap state tersebut. Oke, jadi saya buat hipotesis dan saya assign value terhadap masing-masing hipotesis. Yang mana yang paling besar, nah itulah yang saya pakai. Itu yang saya anggap sebagai belief. Jadi biasanya kalau saya mau formalkan apa itu belief, itu kita anggap dia sebagai posterior probability over state variable yang dikondisin terhadap data. Oke, nah bahasa matematiknya lebih tidak ambigu bahwa dia probability information ini agak di bawah ini harusnya ya XT terhadap Z dan control. Itu yang kita sebut belief. Jadi belief pada saat XT ya itu kira-kira sama dengan conditional probability XT terhadap Z dan U. Oke. Dan karena dia distribution ya, jadi dia harus dibuat prediction. Di sini ada tanda di atasnya ini kayak correction. Jadi karena dia bentuknya distribusi, ini bukan nilai satu single nilai ya. Karena ini juga akan jadi probability distribution. Kalau sebelah kanannya probability distribution, sini juga probability distribution kan. Jadi kita bisa calculate dia punya correction atau measurement update. Oke.
So kalau saya punya belief, ya gimana saya calculate dia punya correction atau measurement update. Nah, itu yang kita kenal dengan filtering algorithm. Ya, jadi ada filtering algorithm biasanya dipakai supaya saya bisa menghitung belief-nya dari robotnya, yang disebut bias filter algorithm. Jadi ini most commonly used algorithm untuk calculating belief. Asumsinya, state-nya complete dan Markov property. Oke, ini adalah recursive algorithm. Ada beberapa step. Step pertama dia prediction, dia lakukan predict, dia compute BLXT, dan step kedua dia lakukan measurement. Ingat tadi yang soal expectation value, ya expectation value itu kayak measurement terhadap probability. Jadi kalau expectation value itu kayak satu nilai tunggal yang saya ukur terhadap satu probability distribution. Nah, kalau ini dia compute, dia punya XT ya dengan cara measurement update, ya bukan expectation value. Jadi dia predict dulu, dia compute BLT, habis itu dia measure ya karena ini probability. Nggak usah dihafalin ininya, tapi kalian harus ingat bias filter algorithm. Banyak implementasinya ya. Kalian tinggal search di Google, kalian bakal ketemu banyak algoritma filter. Minggu depan kita akan belajar misalnya Kalman filtering, turunan-turunan dari bias filter algorithm. Oke, tadi saya bilang expectation value dan ada measurement update, ya. Jadi kalau expectation value itu kan cuma terhadap probability distribution tersebut, tidak memasukkan aspek dari Markov. Oke. Nah, yang disebut measurement update itu memasukkan bias rule plus Markov property, bahwa setelah saya apply bias rule ke persamaan ini, saya juga apply Markov property bahwa dia hanya bergantung pada state sebelumnya. Akhirnya jadi lebih sederhana perhitungannya, ya. Again, nggak usah dihafalin, terlalu banyak untuk kalian hafalin. Ingat bahwa Bell atau belief itu diukur dengan Bayes rule dan Markov property. Oke. Selain itu ada correction update ya. Jadi di algoritmanya ada measurement update. Kadang juga ada yang dia terakhir dia hitung correction update-nya. Oke. Nah, ini juga again dia totalin semua probability-nya, dia pakai Markov, persamaan Markov atau property Markov, dia akan dapatkan rumus yang lebih simple. Oke. So bagaimana kalau discrete? Kalau ini kan kita pakai integral, ya discrete ya pakai sigma, ya. Pakai sigma. Biasanya in most algoritma dia diskretisasi, ya. Karena memang data yang datang itu discrete, ya kan? Tapi pada saat kita lakukan analisis di paper dan lain-lain, biasanya kita pakai yang lebih enak kalau pakai yang continuous. Tapi in real world, data coming as a discrete signal. Oke, so itu pengenalan kalian untuk localization, ya, bahwa everything kita treat as a random variable, ada state, ya, ada state of the robot kita sebut X, ada state of the environment Z, ada state of control atau control action kita sebut U. Oke, nah dari semua itu kita bisa menghitung belief dengan menggunakan Markov property sama Bayesian rules. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah keyword besarnya, bias filter algorithm, ya, bias rules, belief distribution. Keyword-keyword itu yang akan membantu kalian nanti sebagai robot engineers yang bisa memanfaatkan SDK. Oke, kalau kalian skip, trust me, waktu dapat robotnya, ada dokumentasinya, kalian nggak ngerti apa isinya. Oke. Next week kita akan belajar lebih banyak tentang parametric filtering. Jadi introduction-nya hari ini kita udah kenal bahwa ada perhitungan belief, ya, ada belief filter algorithm, bias filter algorithm, ada yang discrete, ya,
Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Kalman filtering, EKF, dan UKF. Jadi yang paling sering dipakai untuk filtering parametrik ya itu adalah Kalman filtering dan turunan-turunannya. Kalian bakal lihat banyak di robotik ya itu tentang Kalman filtering. Minggu depan kita akan belajar itu. Setelah itu kita UAS ya. UAS-nya I will make it fun ya, kalian bisa main-main dengan simulator ya, implement SDK bukan bikin algoritma tapi play around with algorithm yang sudah well known. Oke, so that's it for today. Ada yang mau bertanya silahkan. Minggu depan kita akan lanjutkan satu course lagi sebelum kita UAS. UAS-nya nanti kalian akan have fun di practical area. Sampai di Kalman filtering ini memang heavy mathematics-nya, tapi selama kalian ngerti in general, ya jangan dihafalin. Once kalian working on robotic area, kalian akan lebih happy karena kalian akan bisa baca paper, ya kalian akan bisa baca dokumentasi dengan baik. So banyak sekali paper dari Sebastian Thrun. Nah, ini termasuk bapaknya robot probabilistik robotik ya. Nah, bayangkan kalau kalian nggak pernah dengar Kalman filtering, EKF dan lain-lain, kira-kira how you survive reading this paper? Semakin melangkah dari abstrak ke bawah, semakin confused. Oke, itulah kenapa kita harus get the basic, ya. Sebab nanti waktu kalian baca basic ini, misalnya kalian udah pernah dengar SLAM, ya, atau ini Kalman filter, oh, kalian jadi ngerti bacanya kan? Jadi happy untuk go to the next level, next information. Nah, bayangkan kalau enggak, semakin ke bawah, semakin pusing. Oke, at the end nanti kalian akan bekerja pasti dengan algoritma misalnya kayak FastSLAM algorithm, ya. Ternyata ada code-nya di Git atau ada extended information filter algorithm, ya. But the basic nggak bisa di skip, ya, untuk masuk ke advanced level. Jadi ini kayak anak tangga yang harus kalian jalanin di course hari ini dan minggu depan. Oke? Kalian akan lebih happy nanti untuk ngelihat dokumen-dokumen gini kayak Autonomous Mobile Robot Localization dengan Kalman Filter. Oh, udah kebayang Kalman Filter itu ternyata untuk hitung belief pakai parameter. Oke? Apa itu belief? Ya, today kalian belajar apa itu belief, bahwa semuanya kita anggap sebagai probability. Oke? So, once kalian lihat ini, lebih happy jadinya kan? Karena at least kalian pernah belajar basicnya. Oke, so ada beberapa konsep kalau kalian masih missing, lihat di YouTube, misalnya kayak Markov model. Kemarin kita ada satu video di YouTube yang jelasin Markov model dengan baik ya. Markov property, bahwa kalau saya punya kumpulan state dari robot, dia hanya tergantung state sebelumnya, bukan the whole history. Oke, dan dia harus komplit. Jadi ada sifat-sifatnya Markov chain yang harus kalian pelajari. YouTube bisa bantu di situ untuk kalian punya understanding lebih dalam tentang Markov, hidden Markov model. Oke, so kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, kita belajar Kalman filtering.